Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali kita bicara mengenai kebersihan. Kali ini kita akan bahas mengenai kebersihan di wilayah ataupun di negara Malaysia itu sendiri. Ini dikarenakan ada satu konten kreator baru dari Malaysia. Ini membahas mengenai kondisi kebersihan di Indonesia. Nah, inilah nama channelnya ya, Amirah Channel. Nah, mungkin ini bisa menjadi semacam rujukan buat teman-teman untuk bisa melihat apa yang dikatakan oleh Amirah Channel tentang Indonesia. Tentu dia akan melihatnya dari sisi yang jelek ya. Nah, hal-hal inilah yang menyebabkan para konten kreator Indonesia itu akhirnya membuat konten-konten yang berhubungan dengan hal yang sama yang terjadi di negara Malaysia ya. Karena apa? Kalau di Indonesia masalah seperti yang jelek-jelek itu tidak pernah ditutupi. Siapapun yang mau merekam ya, itu pemerintah Indonesia itu tidak membatasi ya. Kenapa demikian? Karena kita mempunyai kebebasan untuk memberikan informasi yang sebenarnya, walaupun informasi tersebut mungkin tidak mengenakan, tetapi itulah fakta yang harus kita terima. Justru dari informasi-informasi yang tidak mengenakan inilah ya, kita bisa introspeksi diri untuk memperbaiki. Tentu ini hubungannya adalah keterkaitan dengan bagaimana upaya pemerintah untuk melakukannya dengan serius, bukan berharap secara langsung masyarakat itu akan melakukannya atau merupakan sebagai tanggung jawab dari masyarakat itu sendiri. Karena tanpa dukungan dari pemerintah, hal tersebut akan sulit untuk diwujudkan ya. Nah, sekarang bagaimana masalah ini diulas oleh bule yang keliling di ASEAN untuk masalah sampah yang ada di negara ASEAN. Dan kita coba tonton dari bule ini ya. Ini video yang pertama. Apakah Malaysia benar-benar lebih bersih dari Indonesia? Tonton video sampai habis untuk lihat realita di Malaysia. Banyak orang Malaysia bilang kalau negara mereka lebih. Nah, ini ya, kalau kita lihat komentar-komentar orang Malaysia, netizen-netizennya, ini komentarnya sehubungan dengan kalau ditunjukkan negara mereka yang seperti ini, ya, ini mereka akan langsung menuduhnya ke Indonesia. Jadi ketika ada channel, ya, konten kreator seperti Amirah, orang Malaysia yang memperlihatkan kejelekan Indonesia, mereka itu akan sangat senang sekali dan mereka akan sangat mendukung sekali, ya. Nah, kita coba baca nih komentarnya. Pandai-pandai aja kok kata Malaysia. Apa nih kata Malaysia? Tidak pernah datang Malaysia ke jauh sangat Malaysia dengan Indonesia. Nah, ini maksudnya padahal nih orang ya sudah datang ke Malaysia ya, tetapi dikatakan belum datang ke Malaysia. Nah, disamperin kan sama bulenya langsung ke Malaysia. Halo bule, pantai Malaysia masih bersih. Nah, ada yang mengatakan demikian tanpa melihat fakta. Jadi hanya memberikan komentar saja ya. Yang buang sampah di Malaysia itu orang Indonesia, depa budaya sana. Nah, Indonesia lagi yang disalahkan. Jadi yang buang sampah seperti ini itu semuanya yang ada di Malaysia itu orang Indonesia yang tinggal ataupun mencari pekerjaan di Malaysia. Sampahnya sebanyak itu tuh orang Indonesia semua itu. Ya, tidak ada orang Malaysia yang buang sampah seperti ini tuh nggak ada. Semuanya orang Indonesia. Ya, warga asing yang lain dari Bangladesh, dari India, dari Cina, dari Pakistan itu nggak ada yang buang sampah kayak gini ya. Itulah yang namanya orang Melayu Malaysia. Lebih bersih dari Indonesia. Jadi aku ke Borneo, Malaysia untuk cari tahu kebenarannya. Sekilas terlihat bersih kan? Tapi lihatlah ini guys. Di sini aku melihat orang-orang membuang sampah sembarangan. Sampah menumpuk di jalan. Nah, si bule ini ditantang seperti ini ya. Ya dia buktikanlah kebenarannya itu seperti apa. Jadi ini bukan wilayah di pinggiran, ini di tengah kota ini ya. Dan di lautnya sangat banyak polusi sampah. Beberapa orang Malaysia mungkin berpendapat semua sampah ini dari orang pendatang atau turis. Itu kan seperti yang tadi di kolom komentar tadi, bahwa ini pasti orang turis yang dituduh ya, pendatang yang dituduh ya, terutama dari Indonesia yang dituduh. Betul atau enggak? Tapi menurutku banyak orang Malaysia juga sama seperti orang-orang di Asia Tenggara lainnya Nah, tadi itu ya, bahkan ya orang Malaysia pun mandi itu di laut. Ya,
laut yang kotor seperti itu dipakai untuk mandi, kemudian airnya asin, ya, itu gimana coba? Terpikirkan nggak? Konsumsi terlalu banyak plastik sekali pakai dan gak memiliki pengelolaan sampah yang memadai. Jadi ini bukan tentang siapa yang lebih kotor. Malaysia atau Indonesia, ini tentang kebiasaan kita. Ya guys, follow Bulu Sampah untuk lihat polusi di negara lain dan solusi juga. Kalau orang nak cakap ni KL ni asyik banjir, KL asyik banjir kan? Inilah salah satunya punca. Ni bukan pasal pembangunan je yang banjir. Bila kita buat semua benda ni tu Astagfirullah, sampahnya menggunung. So itu yang jadinya banjir. So nak salahkan orang lain tak boleh lah. Kita kena ambil sedikit pendekatan untuk tanggungjawab diri kita. Kita kena tanya soalan ni. Bagaimana kita punya attitude dalam menjaga sungai kita ni. So orang harap ini bukti ya kalau warga Malaysia sendiri hobi membuang sampah di sungai. Ya, itu paling praktis memang ya. Ini budaya ataupun style kehidupan ya. Lah bang, ni bila orang tengok benda ni timbul satu kesedaran lah untuk diorang kalau diorang tak dapat nak bantu benda ni, asal diorang tak menyumbang kepada pengumpulan sampah pun cukup lah. Ni orang sanggup angkat benda-benda yang berat besar tapi diorang tak nak buang dekat tempat yang proper. Diorang sanggup buang dekat sini. Dekat sini lah dia berkumpul ni. Tengok ni, helmet pun orang baling atas tu. Helmet pun dia nampak tak dekat sana. Macam mana air nak mengalir? Korang tengok perangkap sampah ni pun tertutup dengan sampah. Macam mana air nak mengalir? Assalamualaikum. Ini nak salahkan siapa? Korang nak salahkan kerajaan? Korang nak salahkan rakyat? Dia yang sebenarnya mindset rakyat haruslah diubah. Dan kerajaan haruslah tegas. Kerajaan dah buat perangkap sampah, tapi sampah tetap banyak. Masalah sampah ni datangnya daripada segelintir mindset rakyat yang tidak bertanggungjawab. Korang boleh tengok sampah dekat sini hari-hari banyak. Yang mana ada kebiasaan buang. Nah, ini justru terbukti ya. Kerajaan sudah memberikan perangkap-perangkap sampah di sungai. Tetapi bukti mengatakan bahwa setiap saat sampah itu ada dan dalam jumlah banyak seperti yang digambarkan dalam video ini. Artinya apa? Artinya bukan kerajaannya yang salah, tetapi memang ini adalah gaya hidup dari masyarakat di Malaysia. Sampah dalam longkang, buang sampah dekat sungai, tolong stopkanlah. Jangan buang sampah dalam longkang dan sungai. Korang boleh tengok apa yang jadi. Kemungkinan boleh berlakunya banjir disebabkan sampah-sampah yang terlalu banyak. Nah, jadi teman-teman, kalau masalah kebersihan, terutama ini masalah pembuangan sampah, ini memang menjadi tanggung jawab masyarakat secara utuh ya. Bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah. Dan masalah sampah ini terjadi di manapun, di negara manapun yang belum memiliki sistem pengolahan sampahnya dengan serius. Ada beberapa negara yang bisa dijadikan contoh di dalam pengolahan sampahnya karena kesadaran dari pemerintah itu sendiri dan masyarakatnya itu sudah terbangun dengan cukup baik ya. Nah, ada beberapa negara seperti negara berkembang, Indonesia, Malaysia, dan lainnya ini memiliki problem yang sama, yaitu masalah kebersihan dari sampah, di mana di sini memerlukan keseriusan dari pemerintah itu sendiri di dalam menyadarkan masyarakatnya dan mengolah sampah untuk menjadi lebih menjadikan benda yang lebih produktif ya, sehingga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lainnya. Nah, hal inilah yang harus ditumbuhkan di dalam masyarakat kita. Nah, ketika kita tidak peduli dengan masalah sampah ini, tentu akan menjadi penyebab bagi yang namanya bencana, baik itu bencana masalah banjir, kemudian juga masalah penyakit terutama ini pun akan terjadi. Nah, ketika
orang Malaysia ini mengatakan bahwa di Indonesia ini masih jorok. Ya memang begini, mau dibilang apa? Memang begitulah adanya dan kita ya tetap tidak menolak kok dikatakan seperti itu. Tetapi janganlah mengatakan seperti itu ketika ya di negaranya sendiri mengalami hal yang sama juga jorok dan itu adalah gaya hidup ketika membuang sampah sembarangan, terutama di sungai. Itu jangan dielakkan, artinya ya akui saja gitu. Ya, jadi jangan menuduh negara lain seperti itu, ya. Tetapi ketika dituduh bahwa negara mereka pun sama, mereka justru ya menolak bahwa itu terjadi di negaranya juga, ya. Malah dibalikkan lagi, itu terjadinya cuma di Indonesia, nggak mungkin di negaranya seperti itu. Ya faktanya ya begitu, ya. Nah, oke teman-teman, daripada cukup dulu, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.